Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah penerapan komputer pada ilmu kelautan. Semoga dalam kondisi sehat dan semangat menjalani perkuliahan di semester ini. Sebelum menyaksikan materi dalam video kali ini, silakan lakukan presensi di siang masing-masing sesuai dengan jam perkuliahan mata kuliah ini. Dan berikut merupakan materi dalam pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang plotting grafik atau figure 2 dimensi dan 3 dimensi dalam MATLAB. Jika kita lihat dalam RPS, ini merupakan pertemuan minggu kedua, dengan referensi yang kita gunakan adalah tutorial MATLAB karangan Pak almarhum Onward Dimar tahun 2011. Adapun capaian pembelajaran yang kita hendak capai dalam materi hari ini adalah memahami tentang penggunaan MATLAB untuk plotting grafik 2 dimensi dan 3 dimensi. Adapun beberapa bahasan yang akan kita bahas dalam materi kali ini, yang pertama adalah plotting grafik, kemudian membuat subplot, dan yang ketiga membuat plotting 3 dimensi. Kita menuju ke grafik atau gambar figure. Jadi dalam modul tersebut kita bisa melihat bahwa cara untuk membuat grafik fungsi Y sama dengan cos X untuk nilai X nya adalah 0, lebih besar dari 0 dan kurang dari atau sama dengan 10. Nah, jadi untuk menyelesaikan fungsi ini dalam MATLAB kita cukup menuliskan atau mengetikkan seperti yang ada di gambar ini. Jadi diketahuinya dulu X adalah nilainya 0 sampai 10 dan yang 0,1 itu adalah rentangnya atau intervalnya. Kemudian Y sama dengan cos X. Nah, jadi yang ditanya adalah Y-nya tadi. Kemudian kita membuat grafik atau figur dengan cara perintah plot dalam kurung X, Y. Dan hasilnya adalah seperti gambar di sini. Tetapi kita kalau dengan gambar ini saja kurang bisa memahami, maka kita bisa membuat label. Jadi ada label X dan label Y. Nah, cara membuat label kita bisa lihat di tulisan sebelah kanan dengan menambahkan X label buka kurung tanda petik X untuk label X, kemudian Y label itu untuk label Y, sumbu Y, maka nilainya adalah cos X atau keterangannya adalah cos X. Dan hasilnya seperti ini. Nah, jadi kita bisa melihat atau kita bisa membaca lebih jelas bahwa sumbu X itu menunjukkan nilai X, sedangkan sumbu Y itu menunjukkan nilai cos X. Nah, jadi untuk lebih jelas, kita perlu adanya bantuan dari grid. Nah, jadi atau garis bantu seperti itu. Nah, jadi kalau di contoh soal ini ada membuat grid dengan contoh soal lain, nilai X adalah min 6 sampai dengan 6 dengan intervalnya adalah 0,01. Yang ditanya adalah Y sama dengan tan H buka kurung X. Jadi kita plotkan plot X, Y, kemudian diberikan grid on atau garis bantu. Dan hasilnya adalah seperti ini. Nah, jadi ada garis putus-putus atau garis samar, yaitu menunjukkan garis bantunya. Jadi kita bisa melihat nilai dari Y-nya itu lebih detail di sini. Kemudian untuk menggabungkan beberapa fungsi dalam satu plot, misal fungsi F sama dengan E pangkat min T dan G sama dengan E pangkat min 2T. Nah, jadi bisa menggabungkan dua fungsi F dan fungsi G. Jadi sama dengan halnya yang lainnya, kita tuliskan dulu yang diketahui apa. T sama dengan 0 sampai dengan 5 dengan interval 0,01, di mana F itu sama dengan E itu tadi adalah eksponensial min T, kemudian G itu adalah tadi eksponensial min 2T. Jadi min 2 dikali T. Kemudian kita plotkan. Ingat, untuk memplotkan berarti fungsi F terhadap T dan juga fungsi G terhadap T. Kemudian ada tanda petik di sana, strip 2. Nah, seperti itu. Apa itu? Jadi untuk strip itu adalah untuk mengganti
untuk mengganti garisnya. Nah, jadi ada kalau stripnya 1 itu maka akan solid line seperti itu. Kalau stripnya 2 adalah dash line atau garis putus-putus. Kemudian kalau strip titik itu adalah garis putus, kemudian ada titiknya, garis putus, ada titiknya lagi. Kemudian yang terakhir titik 2 itu nanti berubah garisnya menjadi titik-titik. Dan contohnya adalah seperti ini. Nah, jadi kalau yang warna biru itu adalah defaultnya atau solid line. Kemudian yang dash line itu yang warna merah. Kemudian yang warna kuning itu adalah dash dot line. Dan dot line atau garis titik-titik itu yang warna ungu. Nah, jadi ini plot F terhadap T dan plot G terhadap T. Jadi bisa dibedakan seperti ini. Kemudian kita perlu dalam menggambar atau membuat grafik perlu adanya legenda atau keterangan. Jadi agar mempermudah ini sebenarnya fungsi apa atau garis apa. Nah, dengan memberikan sebuah legenda atau keterangan. Dalam hal ini contohnya adalah X nilainya 0 sampai dengan 2 dengan intervalnya adalah 0,01, di mana Y adalah sin H dan Z adalah cos H. Kita bisa plotkan Y terhadap X atau Z terhadap X seperti itu dengan membandingkan atau merubah garisnya menjadi strip titik seperti itu. Kemudian diberikan label X dan kemudian sumbu Y. Kemudian legendnya atau legendanya adalah bahwa keterangan garisnya itu adalah atau fungsinya itu adalah sin H, cos H seperti itu. Dan kemudian untuk men-setting warna, nah jadi ada juga caranya di MATLAB. Jadi sesuai dengan contoh ini, maka kalau R itu adalah red, kemudian B itu adalah blue, kemudian yang lainnya, nah W bisa kita baca sendiri di PPT. W itu menunjukkan white, black itu K itu adalah black, dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat gambarnya di sini adalah, nah yang warna biru, kemudian ada warna merah, ada warna hijau. Ini 3 fungsi yang berbeda. Jadi kita bisa menganalisa lebih mudah dengan membedakan warna garisnya atau warna fungsinya tersebut. Jadi tinggal merubah warnanya seperti itu. Bahkan yang lebih mudah lagi mengubah tampilan garisnya. Jadi tidak hanya garisnya yang dirubah, tetapi juga warnanya bisa dirubah. Kemudian di materi ini juga bisa, atau di modul ini, di topik ini kita juga bisa men-setting sebuah sumbu aksis, jadi skala sumbu aksis. Jadi tinggal mengetikkan di MATLAB aksis, kemudian buka kurung seperti itu, X min, X max. Jadi untuk sumbu X nya itu minimal nilainya berapa, maksimalnya berapa. Kemudian sumbu Y nya, Y min, Y max. Jadi yang diganti adalah dari kata-kata tersebut. Jadi X min dan X max itu nanti akan diganti dengan nilai tertentu. Begitu juga untuk yang sumbu Y. Nah, sebagai contoh kita bisa mengerjakan halaman 8, soal halaman 8 di modul MATLAB. Jadi contoh soal 1 di modul MATLAB adalah Y sama dengan sin 2X plus 3 untuk nilainya X adalah 0, antara 0 sampai dengan 5, dan Y adalah nilainya antara min 1 sampai dengan 1. Dimana kita tuliskan dulu keterangannya atau yang diketahui seperti gambar ini. Y sama dengan sin 2X kali 2X tambah 3. Dan kita bisa plotkan plot X, Y aksisnya. Nah, jadi batas sumbu X nya kita buat 0 sampai 5, sedangkan untuk sumbu Y nya kita buat min 1 sampai dengan 1. Dan hasilnya adalah seperti ini. Jadi kita bisa menganalisa sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi yang dianalisa adalah dari range atau rentang 0
sampai 5 untuk sumbu sumbu X, sedangkan untuk yang sumbu Y kita akan menganalisa dari nilai min 1 sampai dengan 1. Nah, jadi untuk cara yang lain, nah karena itu tadi hanya yang sederhana, jadi kita perlu menambahkan sumbu X itu apa, sumbu Y itu apa, kemudian kita buat legendanya itu apa. Nah, dan juga dipermudah dengan adanya garis bantu. Jadi hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi kalau di contoh kita rubah warnanya dan rubah bentuknya atau tipe garisnya, jadi menjadi garis putus-putus dengan warna merah dengan legenda adalah sin 2x tambah 3, seperti itu. Kemudian contoh 2 di mana ada Y sama dengan eksponensial min 1,5x sin 5x plus 3 untuk nilai x-nya 0 sampai 5 dan nilai y-nya min 1 sampai 1. Nah, kalau secara manual atau secara kita lihat di buku panduan atau di modul, nah maka kita tuliskan seperti ini, 0 sampai 5 dengan range-nya atau intervalnya adalah 0,01, dimana y-nya adalah eksponensial min 1,5 dikali x dikali sin 5x plus 3. Kemudian kita plotkan sesuai dengan grafik. Nah, di sini ada yang salah ketik. Harusnya nilai y-nya adalah min 1 sampai dengan 1. Kalau di modul salah ketik min 1 sampai 11. Nah, dan hasilnya seperti ini. Jadi min 1 sampai 1. Nah, yang terlihat hanya seperti ini. Jadi kita bisa menganalisa hasilnya. Kemudian kalau kita perlebar, nah jadi kalau kita itu tadi hasil rentang nilainya 0 sampai 5 untuk x-nya, sedangkan untuk y-nya adalah min 1 sampai 1. Nah, sekarang kita coba perluas atau perlebar jarak y-nya. Jadi seolah-olah itu tadi adalah terpotong. Nah, kita buka atau kita perlebar karena kita ingin tahu sampai sejauh mana nilai y-nya ini. Dan hasilnya adalah seperti ini. Nah, ternyata rentangnya adalah sampai sejauh ini. Jadi ada yang nilainya bisa sampai di atas 60, ada juga yang mungkin bisa sampai di atas 200, seperti itu. Nah, jadi kita bisa menginterpretasikannya atau menganalisanya jauh lebih bagus lagi atau berbeda dengan yang awal tadi. Itu untuk cara membuat grafik, jadi dengan perintah plot. Kemudian ada juga membuat subplot. Apa itu subplot? Subplot adalah membuat beberapa grafik dalam satu plot. Nah, jadi fungsi subplot ini adalah untuk membandingkan ketika kita mempunyai beberapa grafik dalam satu gambar atau dalam satu plot, seperti itu. Contohnya adalah di sini. Nah, subplot 211 212, kemudian subplot 121 122. Apa itu maknanya? Dan ini contoh di bawah itu adalah contoh perbandingannya atau pembuatan subplot. Jadi kita bisa menganalisa dua fungsi atau menganalisa dua bagian. Jadi ketika kita punya banyak data, kita mau menganalisa atau membandingkan seperti itu, bisa dibuat subplot. Nah, perintah subplot di MATLAB. Jadi yang pertama itu adalah nilai 1 itu menunjukkan baris. Kemudian 2 itu adalah menunjukkan kolomnya. Jadi kolomnya ada 2. Kemudian satu yang terakhir itu menunjukkan urutan. Jadi urutan pertama, urutan kedua, dan seterusnya. Nah, jadi tinggal di switch saja ketika ingin kita membandingkannya atas bawah seperti itu, maka 212, ataupun kalau kita mau membandingkannya kiri dan kanan itu 121, seperti itu. Kita coba mengerjakan contoh soal di halaman 9 pada modul MATLAB-nya. Jadi contoh pertama, kita memiliki y sama dengan eksponensial min 1,2x sin 20x. Yang kedua adalah y sama dengan eksponensial min 2x min sin 20x.
Nah, jadi kalau kita lihat yang diketahui nilai X-nya 0 sampai 5 dengan interval 0,01, Y-nya adalah eksponensial seperti itu. Kemudian subplot. Nah, ini yang data pertamanya atau grafik pertamanya. Kemudian membuat dua pane dalam satu row. Jadi plotnya kita plotkan dulu grafik pertama seperti itu. Kemudian barulah diketahui atau dikerjakan fungsi yang kedua, Y sama dengan eksponensial min 2X dikali sin 20X. Kemudian dituliskan di bawahnya subplot 122 seperti itu. Dan kita buat plotnya. Dan hasilnya adalah seperti ini. Jadi kita membandingkan dua fungsi. Yang satu adalah eksponensial min 1,2X dikali sin 20X, yang satunya eksponensial min 2x kali sin 20x. Nah, jadi kita bisa lihat perbedaannya, perbandingannya dengan membuat dua grafik seperti itu. Kemudian, nah ini yang untuk atas bawah, jadi 212. Kalau yang tadi 121 seperti itu. Nah, jadi kalau yang atas bawah tampilannya seperti ini. Nah, jadi tergantung setiap individu ingin membandingkannya apakah kiri kanan atau atas bawah. Kemudian yang ketiga adalah cara membuat plotting 3 dimensi. Nah, jadi untuk perintah di MATLAB untuk membuat plotting 3 dimensi adalah mesh grid. Jadi instruksi untuk nilai X dan Y-nya dalam plot 3 dimensi. Sedangkan untuk membuat plotnya, instruksi untuk membuat plot 3 dimensinya adalah mesh. Nah, jadi kita contohkan di sini. Jadi nilai XY-nya adalah mesh grid min 2 kali pi sampai dengan 2pi dengan intervalnya 0,1 dengan Z-nya. Jadi sumbu Z-nya adalah cos X dikali sin Y. Nah, jadi X, Y, Z-nya instruksi nama label X, Y, dan Z. Nah, dan hasilnya adalah seperti ini. Jadi bentuk 3 dimensi dari persamaan tadi atau fungsi tadi, cos dikali sin. Nah, jadi sumbu X dan sumbu Y dan ada sumbu Z-nya. Jadi bentuk 3 dimensi seperti ini. Kemudian ada juga perintah 3 dimensi itu adalah surf. Jadi instruksi bentuk permukaan atau surface, dari kata-kata surface, plot 3 dimensinya. Nah, jadi surf X, Y, Z. Nah, kemudian akan muncul seperti gambar sebelah kanan itu. Jadi dibuat surface-nya, tampilan surface seperti itu. Nah, jadi kita bisa bandingkan antara mesh dan juga surf. Nah, jadi kita bisa membedakan itu. Kalau surf itu tampilan permukaannya, sedangkan mesh itu adalah jaring-jaringnya seperti itu. Nah, tanpa ada warna permukaan. Nah, coba kita kerjakan contoh soal di halaman 10. Jadi ada banyak sekali contoh soal. Di sini saya random. Yang pertama ada di contoh soal 2 dengan nilai Z sama dengan YE min X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, kita kerjakan, kita buat XY nya dengan interval 0,1, nilai Z nya adalah itu. Kemudian untuk perintah membuat mesh, nah mesh XYZ seperti itu. Jika ingin membuat surface plot, gunakan surf itu tadi, surface untuk surface, dan opsi lain adalah surf L. Nah, apa itu surf L? Jadi surface plot with color map based lightning. Jadi kita bisa membedakan. Kita coba tampilkan perbedaan ketiganya. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Jadi mesh itu jaring-jaring, kita sudah bisa membedakan itu tadi. Surf itu yang tengah dan surf L itu adalah yang gambar sebelah kanan. Jadi berbeda antara surf dan surf L. Jadi warnanya akan sedikit berbeda seperti itu. Jadi karena surf L itu adalah surface plot with color map based lightning. Nah, jadi gambarnya atau warnanya akan sedikit berbeda dengan yang surf. Gitu.
Kemudian ada di contoh 5 menggambarkan fungsi x, y, z, sin 2pi t, cos 2pi t, dan t, dimana nilainya t adalah lebih besar sama dengan 0. Jadi perintahnya adalah splot 3. Nah, jadi untuk menggambarkan fungsinya dalam bentuk 3 dimensi seperti ini. Dan ini hasilnya ketika kita perintahkan di MATLAB seperti itu, splot 3 cos sin dan t dengan intervalnya adalah 0,5 seperti itu. Kemudian contoh 6 menggambar grafik 3 dimensi dari sebuah fungsi, suatu fungsi fx seperti itu, maka kita ada namanya ssurf. Nah, jadi hasilnya dari fungsi tersebut bisa kita buat seperti ini. Ini adalah perintah simpelnya, jadi splot dan ssurf. Dan itu, terima kasih. Begitulah materi dalam pertemuan kali ini. Jika masih ada yang dibingungkan atau ingin ditanyakan, silahkan tuliskan komentar di bawah video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.